Ananda Dudayanti, NPM 1901011056 dari kelas PAID. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi. Yang pertama yaitu tentang pernikahan, yang kedua tentang konsep peminangan dan kafaah dalam Islam, yang ketiga syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, yang keempat akad nikah dalam Islam, yang kelima wali dan saksi dalam pernikahan, yang keenam kedudukan dan jenis mahar dalam Islam, dan yang terakhir yaitu tentang poligami. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan menikah seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina, bagaimana tergambar dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan dari menikah yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan seseorang, yang kedua mendapatkan ketenangan hidup, yang ketiga menjaga akhlak. Dengan menikah seorang muslim akan terhindar dari perbuatan zina, yang keempat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan sama dengan khitbah, dan dalam bahasa Arab khitbah artinya permintaan atau peminangan. Nah, syarat-syarat peminangan yaitu yang pertama, perempuan yang akan dipinang tidak boleh termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya. Yang kedua, perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain. Dan yang ketiga, perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan iddah. Nah, kemudian dasar hukum peminangan yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, laki-laki tidak termasuk mahram dari calon istrinya. Yang ketiga yaitu wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi ihram. Dan yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa adanya paksaan. Dari yang keempat yaitu akad nikah. Akad nikah yaitu merupakan acara inti dari seluruh rangkaian pernikahan. Akad nikah yaitu perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan laki-laki yang akan meminang wanita tersebut. Dan dalam akad nikah setidaknya menghadirkan dua orang saksi yang menurut syariat agama Islam. Nah, kemudian dengan adanya akad nikah, maka hubungan antar dua insan yang sudah bersepakat tersebut untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang kelima yaitu tentang wali dan saksi dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan apabila tidak ada wali dari mempelai perempuan dalam pernikahan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada pernikahan tanpa wali. Kemudian syarat-syarat menjadi wali nikah yaitu yang pertama balik, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, yang keempat beragama Islam. Dan apabila wali tersebut tidak beragama Islam maka tidak boleh untuk menjadi wali nikah. Yang kelima yaitu bisa melihat dan menilai, dan yang terakhir yaitu bukan. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keenam yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam Islam. Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar dalam sebuah pernikahan. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah atau perantara dan bukan sebagai ghayah atau tujuan. Nah, mahar ini di dalam Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya suatu mahar tersebut. Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan dari masing-masing seseorang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu tentang poligami. Islam memperbolehkan berpoligami, tujuannya adalah untuk melindungi janda-janda miskin dan juga anak yatim piatu. Dan dalam perspektif Islam, berpoligami diperbolehkan hanya dibatasi
dengan menikahi 4 orang wanita saja dan tidak boleh lebih dari 4 orang tersebut. Nah, diperbolehkannya berpoligami atau menikahi 4 orang wanita yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Nah, kemudian syarat yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki ingin berpoligami yaitu yang pertama harus bersikap adil, yang kedua hanya diperbolehkan maksimal 4 orang istri saja, yang ketiga mampu memberikan nafkah lahir dan batin, yang keempat niatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kelima dilarang menikahi 2 orang wanita yang bersaudara, kemudian yang keenam mampu menjaga kehormatan para istri-istrinya. Nah, kemudian jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka alangkah lebih baiknya untuk tidak berpoligami. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.